Tapi bagi seorang people pleaser, itu sebuah ancaman. Mereka merasa tidak aman, merasa tidak nyaman ketika memikirkan hal-hal tersebut. Jadi mereka itu gak enakan, dan itu membuat dia itu... Halo sahabat bening psikologi, kenapa ya banyak dari kita itu lebih takut tidak disukai orang lain daripada kehilangan diri sendiri? Kedengarannya berlebihan, tapi coba kamu jujur sama diri kamu sendiri. Berapa kali kamu melakukan untuk orang lain bukan hal yang kamu mau, tapi karena kamu takut dia itu berubah. Takut dia kecewa, takut dia ilfeel, takut menjauh, atau takut kamu tidak disukai sama dirinya lagi. Akhirnya kamu selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain, selalu menjaga kata-kata, selalu menjaga sikap, dan juga selalu menjaga perasaan orang lain. Nah, akhirnya kamu sampai hati-hati banget dan sampai akhirnya kamu itu tidak mengenal diri kamu sendiri. Dia suka apa, kamu ikutin. Dia nggak suka, kamu hindarin. Dan kamu selalu mengupayakan apa yang dia inginkan. Sampai akhirnya kamu benar-benar lupa siapa dirimu sendiri. Dan dari situ pelan-pelan kamu mulai kehilangan satu hal penting, yaitu kejujuran untuk dirimu sendiri. Nah, orang mungkin menang kamu itu enak diajak, orangnya friendly atau bersahabat, tapi dibalik itu nggak ada yang tahu. Bisa aja kamu itu lagi capek, lagi lelah sama semuanya. Nah, sampai akhirnya kamu tumbuh di mana kamu itu selalu ingin membuat orang lain nyaman, tapi kamu lupa satu hal. Kalau orang lain bisa nyaman, tapi kamu sendirinya merasa tidak nyaman. Dan itu yang pelan-pelan bisa merubah mental kamu. Kamu jadi lebih mudah overthinking. Dia kenapa ya? Apa aku berbuat salah atau aku tidak membantu dia? Kamu jadi memikirkan hal-hal yang sebenarnya bisa kamu hindari. Nggak semua orang itu nyaman sama kamu, dan kamu itu sebenarnya normal. Kita tidak bisa memaksa orang atau orang itu untuk bisa selalu suka sama kita. Tapi bagi seorang people pleaser, itu sebuah ancaman. Mereka merasa tidak aman, merasa tidak nyaman ketika memikirkan hal-hal tersebut. Jadi mereka itu gak enakan, dan itu membuat dia itu merasa penuh. Sampai suatu titik akhirnya kamu merasa kosong, dan juga akhirnya kamu itu tidak mengenal dirimu sendiri. Dan kadang muncul satu pertanyaan, kalau aku berhenti menyenangkan orang lain, aku nanti bakal sama siapa? Jawabannya bukan di orang lain, tapi di diri kamu sendiri. Kamu nggak perlu untuk tiba-tiba cuek, kamu bisa mulai dari hal kecil, yaitu jujur sama perasaanmu sendiri. Kalau kamu nggak nyaman, kalau kamu capek, kalau kamu nggak mau, akui aja. Kalau memang kamu itu sedang di fase lagi lelah, dan itu bukan hal yang salah. Karena orang yang tepat gak akan pergi saat kamu menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu takut tidak disukai, selalu menekan dirimu sendiri, selalu mengabaikan rasa capekmu, itu valid, dan kamu tidak harus menjalaninya sendirian. Kamu bisa cerita dan juga mencari bantuan profesional seperti bening psikologi. Kadang ngobrol dengan orang yang tepat bikin kamu bisa lebih memahami diri kamu sendiri. Karena pada akhirnya hidup itu bukan tentang disukai atau tidak disukai orang lain, tapi kita bisa mengenal diri kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan komen, like, subscribe, dan juga bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.